sebelumnya gue beli. Ini yang gue minta diskon ke tokonya. Soalnya apa namanya? Belinya 3 biji. Dan ini gue beli lagi di Cooler Shop. Jadi segitu puasnya gue sama ini barang. Tapi bukan gara-gara gue puasnya sih gue beli lagi. Lebih karena pas gue beli ini, gue puas, bagus banget, bener-bener bagus banget. Tapi sayangnya pas gue bongkar pecah. Saking senangnya itu gue langsung bongkar di tempat. Sebegitunya, sebegitu bagusnya. Tapi tetap ada kekurangan sih. Nanti gue jelasin di sini. Ini dapat yang 3 ampere. Soalnya ini nggak bisa jalan di 2 ampere ya. Ini tetap 10 watt, tetap jalan di 5 volt, cuma nggak bisa di 2 ampere. Dan ini jeleknya nggak bisa pakai kabel PD, jadi nggak mau nyala. Dan sedihnya gue kemarin, karena gue udah puas banget, gue suka banget, ini gue bongkar dan peltiernya pecah. Jadi dia pakai lem kayak Memo. Tapi ini lebih aman sih menurut gue dibanding Memo, karena buat masukin ke ininya, celahnya itu lebih gampang. Tapi harus pakai LCD opener. Kalau kemarin gue paksa pakai yang tebel, harus pakai LCD opener yang tipis. Nanti gue buktiin aja kita bisa berhasil bongkar atau enggak. Yang jelas nih barangnya, ini gue udah ganti peltiernya, tapi nggak sebagus ori. Ini packagingnya dari Cooler Shop. Ini gue beli nggak bilang dia, jadi kemungkinan orang dikirim ini juga seperti ini ya. Dapat bubble warp. Oke. Dapat kotak. Enaknya cooler sekarang tuh dapat kotak ya, jadi kalau misalnya udah nggak dipakai, taruh, nggak kotor. Kenapa gue kemarin nge-share pakai case, itu banyak banget yang service gitu, coolernya kotor. Ada singa dekat termo. Oke, ini barang barunya X37 Turbo Freeze Semiconductor Heatsink. Nanti gue sambil bongkar sambil kita lihat berapa bagus sih ini barang. X37 5 volt, cuma dia nggak tulis berapa ampernya ya. Soalnya dia gua tes tuh di atas 2 ampere. Type C 68 cm sampai 89 cm, 98 gram, berat juga. Oke, kita buktikan. 92 gram ya, 91,5. Dapat yang 3 ampere. Kabelnya 1,5, ya cuma 1 meter kayaknya ini. 1 sampai 120 kayaknya. 1 meter ini. Segini doang. Harga berapa? Ini harganya di 100 lebih, hampir 200, hampir 200 ribu. Cuma ini wow banget. Nanti kita coba bandingin sama X12. Gue mau ngasih tahu langsung ke intinya aja sih, yang bagusnya. Ini platnya dia pakai platnya tipis awalnya. Terus pas gue bongkar kemarin dia pecah peltiernya, karena gue pakai, kayak gue nggak bawa, pakai yang tebel. LCD openernya itu nggak boleh pakai yang tebel, karena dia ngangkat kalau lem. Kalau yang Memo punya mau pakai yang tipis, dia nggak bisa masuk. Mesti pakai yang bener-bener tipis banget. Kalau GC Tube dia pakai LCD openernya itu yang kabel, yang kawat tipis banget itu. Itu pun pelan-pelan banget. Nah, oke, ini modelnya begini. Bagusnya pinggirannya kita lihat ini nggak ada hawa panas keluar ya. Nggak ada hawa panas keluar.
Dia di atas bawah, heatsinknya seperti ini. Bolong doang ini. Ada Type C, terus di sini ada mengatur kecepatannya, jadi bisa ada mode overclockingnya. Ada 2 gear, 1 2. Ya bahasanya overclocking lah ya. Terus dia pakai 7 bilah kipas. 7 bilah kipas. Heatsinknya juga udah lumayan. Oke, gue mau kasih lihat dalamnya, jangan kaget. Buat yang ikut grup udah tahu ini gila. Nggak usah deh, gue bongkar yang baru aja langsung. Gue bongkar yang baru, kita pasti jangan nih, gue kasih lihat dulu sedingin apa. Ini jeleknya minusnya 1, nggak bisa pakai kabel PD. Jadi kalau dia pakai kabel PD dia nggak nyala. Ini baru nggak bisa pakai kabel PD. Tapi kalau pakai kabel ini, kabel QC biasa, dia tetap bisa nyala. Ini mati, jalan standar di 5 volt. Kita naikin. Kita naikin aja, jalan standarnya di 10 watt ya. Gear 1. Lebih dari 10 watt. Tapi stabilnya di 9,8. Angkatan pertama doang. Terus kalau kita naikin lagi, ini jalan di 11, jalan di 11, ini 10, sekarang. Nah, jadi ini mantap. Ini dual peltier. Di sini gue mau ngasih lihat, ini yang udah gue buka ya, nggak apa-apa lah. Ini pakai dual peltier, cuma peltiernya udah gue ganti. Dia pakai dual peltier seperti ini. Jadi kalian tahu OnePlus 18 watt. Nah ini masalahnya, moga-moga nggak naik harga habis review. Ya moga-moga nggak naik lah ya. Ini tuh gila banget soalnya. Dan barangnya udah habis. Jadi kemarin gue habis share di grup, itu barangnya udah habis. Stoknya nggak banyak. OnePlus tuh kan cuma 2 peltier 3x3. Dan ini sama, ukurannya sama. Jadi dua cooler dengan peltier terlebar. Ini X37 sama OnePlus. PR31 kalah. Ini udah gue ganti ya. Kalau ini udah gue ganti. Sebentar, gue pasang dulu. Ambil nunggu ini dapat berapa lama nyalainnya. Tes yang orinya. Oke, ini mantep banget. Ini gue ganti thermal pad karena gue emang nggak terlalu suka aluminium langsung ke aluminium. Tebak kira-kira udah berapa? Aduh, habis. Ini suhu ruangan 26,5. Bang, video lama lu pakai Poco F1 ganti thermal paste sama lu kasih graphic sheet sebelum pasang backdoor, sekarang praktekin gitu, efektif gak? Efektif masih. Cuma graphic sheet itu kata orang ada yang jelek, ada yang bagus, jadi gue nggak tahu. Yang pasti ganti thermal paste aja itu udah lumayan. Masih ada nggak bang mau beli habis gajian nanti? Lihat suhunya aja belum, udah mau beli. Minus 0. Ini suhu ruangan 26. Oke, gue mau bandingin sama X12. Ya, bedanya 9 volt sama 5 volt. Kalau 9 volt dia turunnya cepet banget. Kalau 5 volt dia turunnya lama, tapi lama-lama bisa ikutin. Bedanya itu doang. Ini kalau 9 volt sebentar doang udah begini. Cuma ini nggak ada plat ya. Ini nggak ada plat ya. Peltier langsung thermal pad.
Kalau ngomongin dingin ini nggak mungkin ngalahin titik dinginnya, cuma ini lebarnya segitu. Dan ini opsi upgrade-nya itu gampang banget. Nanti kita buka aja ini sekalian. Kenapa gue bener-bener menyarankan selain X12. Ini udah 0,6. Ya jeleknya, bukan jelek lah, kekurangannya 5 volt ya gitu ya. Dia turunnya lama. Kalau 9 volt langsung turunnya cepet banget, drastis. Makanya kalau cooler-cooler yang mahal-mahal gitu, yang bagus-bagus, biasanya turunnya cepat. Yang mereka bilang rapid cooling itu. Ini beda banget. Ini gue masih kipas ori ya. Beda lagi sama kipas yang ini. Ini kalau mau di tes, ini bisa lebih gila lagi. Ini sambil nungguin aja iseng ya. Mau pamer. Tinggal dibuang platnya, iya. Ini gue buang. Gue buang pakai ginian doang. Udah bener-bener puas banget. Soalnya permukaannya kan udah lebar. Jadi nggak perlu lagi sih menurut gue, nggak perlu plat lagi. Sebentar dong udah minus 10. Ini minus 8. Beda model kipas. Ini seneng banget sih gue nih barang X12 0,1. Ya gituan lah ya. Udah bisa 0. Ini 1. Ini 0,1. 0, jadi bagian sini, bagian atasnya dia lebih dingin. Bagian sini lebih dingin dibanding ini peltirnya. Atau gue nggak tahu apa peltir bawahnya mati atau enggak. Oh enggak, sorry. 0,4 juga. Sama. 0,1. 0 minus 0,1. Mantep ya, ini turun terus. Ini gila. Gua rekor kemarin, ini suhu ruangan. Gua rekor kemarin 26 suhu ruangan itu bisa minus 5. Bukan standarnya. Nungguin beberapa lama itu minus 3. Bukan video. Fotonya ada di grup. Udah gue share. Ini edan. Ini oke banget sih. Nanti kita buka langsung aja. Moga-moga nggak pecah kayak ini. Ini sayang banget soalnya. Gue ganti 127. Gue ganti 7102. Nggak sebagus itu soal hasilnya. Dia udah ada gapnya di sini. Jadi harus pakai yang tipis banget. Moga-moga nggak pecah ya. Gue coba mau membuktikan doang. Moga-moga nggak pecah. Kalau pecah sih rusak gua. 2 barang udah rusak. Susah ternyata. Oke, udah masuk. Moga-moga nggak mati. Ini hati-hati tajam ya. Beset. Moga-moga nggak rusak.
ada kondensasi di dalam. Oh iya, nanti gue mau jelasin juga. Ini kan ada air. Kenapa ini lebih aman dibanding X12? Duduk ke baret tuh. Buka. Nah, ini kelihatan nih lemnya. Dia pakainya lem kayak memo. Cuma enaknya ini apa namanya? Ada gapnya, jadi kemungkinan bongkarnya lebih gampang. Oke, begini 2 peltier. Ini yang baru ya. Oke, 5 volt. Cuma gue nggak tahu ini maksudnya apa kodenya. Kita langsung coba tes. Langsung coba tes aja. Bisa ngalahin X12 nggak? Realnya. Kalau heatsinknya diperbesar ganti RPM, bisa kalahin X12. Gue rencananya gitu. Nanti gue mau nunjukin kenapa. Ada hal yang masih bisa bikin ini lebih bagus. Ya, ini nggak rusak ya peltiernya ya. Bawah masih 0, atas udah minus 0, minus 1. Jadi double peltier oke, tapi heatsink segitu apa sustain tuh buat ngegame. Gue udah nyobain ini dan hasilnya nggak turun-turun. Kalau heatsinknya nggak kuat, misalnya udah dingin, nggak berapa lama itu dia pasti turun, udah pasti naik lagi suhunya karena heatsinknya panas. Sedangkan yang ini enggak. Ini heatsinknya segini dan kipasnya 5 volt kemarin udah gue bongkar, dan gue rencananya mau ganti 3 volt. Sepertinya masih bisa. Ini tetap nggak sedingin di X12, tapi ini gila-gila sih. Menurut gua dapat 2 peltier. Ya kalau rajin ya istilahnya kita mau nambah duit, upgrade X3 ya dua-duanya bisa sih. X12 bisa, ini bisa. Ini tetap bisa jadi saingan. Soalnya dengan dingin yang sama bisa ngelebarin gitu kan sama aja. Dingin yang beda, tapi ini lebih lebar gitu dinginnya maksudnya. Minus 5. Bawahnya minus 3,9. Ini menurut gue bakal jadi legend sih. X9, X9, Saravox S1, apalagi yang di bawah 200.000 semuanya jepit ya, lewat. Mau diaduin sama yang mana juga selain X12 ya, di 200.000 itu nggak ada. Cuma ini sama X12 yang gue bisa jadi rekomendasi gue. Best banget, paling worth it. Dan kenapa gue suka banget sama ini? Coba lihat, ini bagian peltier, ini heatsink, dia type C-nya di sini. Jadi bener-bener kayak BR31. Dan ini gue selalu bilang BR31 itu desain terbaik. Kenapa?
dia heatsinknya itu nggak bakal kena air kondensasi. Peltier dia tembusnya keluar di sini nanti, bukan di sini. Ini juga kalau kondensasi misalnya udah jelek pastanya, nggak harus pasta lah. Kondensasi nggak cuma dari pasta nggak kering doang ya, pastanya kering doang ya. Contoh begini, ini sisi peltier. Ini kan sisi peltier, ini kelihatan ya ada bagian-bagian yang nggak kena peltiernya kan. Ini kan dingin banget tetap, ya dia kondensasi di dalam. Gila. X9 kemarin gue udah ngomong Sarafox itu udah lebih baik daripada X9, bukan dari sisi dingin tapi sisi kedepannya. Kalau misalnya ada apa-apa, Sarafox itu bisa apa namanya, opsi upgrade-nya lebih banyak karena heatsinknya lebih bagus. Dan ini gue lebih merekomendasikannya lagi. Aman dari kondensasi. Kondensasi tetap ada kondensasi, cuma aman, nggak kena air. Udah 2 kecepatan. Kipas mau ganti gampang. Pakai kipas yang biasa aja, nggak harus kita potong-potong. Kalau yang ini kan kita harus potong kipasnya, ditempel. Kalau yang ini kita mau ganti kipas tuh tinggal solder doang, itu udah gampang banget. Udah lebih gampang dibanding yang lain, tinggal solder ke PCB-nya. Dan gue mau nyobain nanti ini ganti ke 9 volt. Tapi kalau kita udah ganti ke 9 volt, ininya otomatis dia nggak bisa ya. Sayangnya. Kecuali nanti bisa diakalin. Bongkar satu bang. Sekarang nih. 15 menit lagi Piala Dunia loh. Ya, sekitaran di 5 ya. 5,3. Cuma gue yakin banget bisa gampang banget di up-nya. Nanti ini gue kasih lihat sekarang. Kenapa gue suka banget sama ini barang. Disuruh bongkar sama Anen, ikut sultannya aja. Ini cooler murah ya. Kalau buat bandingin sama apa namanya, OnePlus 18 watt sama BR31 sih belum lah. Cuma gue nggak tahu nanti kalau misalnya ini diganti ke 9 volt bisa ngimbangin OnePlus gak. Sama kipasnya gue ganti ke 3 volt. HP lu berapa bang? Cooler banyak banget. Namanya juga buat konten bro. Ini bukannya gampang, bautnya di sini 1, 2, 3, 4. Untuk ngebuka ini wajib pakai yang ini ya. LCD opener ngebuka platnya. Wajib pakai LCD opener yang setipis ini. Wajib yang setipis ini ya. Gue ingetin lagi. Memo pun pakai ini belum bisa. Nggak bisa. Jadi ini gue masih berani ngerekomendasiin. Terus kalau udah, nih gue kesalnya sama Memo gitu. Kemarin yang baru itu kan nggak dilem kan, yang gue tes. Bagus, gue berani rekomendasiin lagi tuh yang Gen 3. Setelah beberapa orang yang beli di grup buka, itu dilem lagi. Gue kesal banget, aduh. Nggak konsisten bener-bener. Beda loh, hasilnya thermal paste sama thermal glue itu beda pertama. Terus kalau misalnya ada apa-apa, kalau misalnya apa namanya, bongkar, dilem itu bener-bener susah. Ini pakai 3 cm 3 cm kali 2. Gue bersihin dulu deh. Aduh, mousepad gue kotor. Kemarin tuh gue sampai ngecekin kan bagus banget nih barang.
Sampai nggak sabar gue buka, sampai patah, sampai pecah begini. Pakai alat seadanya, bukannya nunggu. Demen banget sama ini barang asli. Ini heatsinknya kayak gini. Nggak jelek ya. Tebel-tebel juga. Tapi nggak bakal sebagus BR31 lah ya. Dan ini pakai kipas 5 volt 2,8 ampere. Kebaca nggak ya? Volt 2,48 ampere. Ini ganti kipasnya cuma gini doang, pakai kipas beginian. Kan banyak. Kalau yang lain kan dudukannya susah. Itu kenapa salah satunya yang gue suka. Ini kipas 4 cm. Jadi tinggal pakai kipas 4 cm doang. Yuk kita agak cepet ya biar bisa nonton Piala Dunia. Lah kipasnya. Emang kenapa? Gue malah prefer begini bro. Bagus itu dibanding X9. Beda. Ada orang yang nggak suka gedenya gitu-gitu. Makanya gue ada yang saranin Fox X1 atau X9. Jadi tergantung orangnya. Terus kalau misalnya backdoornya plastik, itu gue sebenarnya nggak saran pakai cooler magnetik. Kenapa? Anggapannya ini plastik ya, dia kopong kan. Kalau plastik kan ada bisa ada ininya, bisa ada gap udara di sini. Pas kita tempel ring besi, besinya nempel ke magnet. Pas kita pasangnya begini doang, dia kan otomatis ada yang ngegantung kan, ada bobotnya kan, ada bobotnya di sini, berarti ruangannya jadi makin lebar. Ada kemungkinan kondensasi di dalam, bisa jadi konslet di dalam malah. Itu kira-kira ya, belum tentu benar. Ini kipasnya gampang kan, jadi kalau misalnya kita mau bongkar, kita mau servis, mau ganti, kita nggak usah potong apa-apa, cuma pakai kipas kayak gini aja. Udah, gue mau ganti, misalnya mau ganti kipas 3 volt, ya cuma solder ini doang. Tinggal solder doang ini, ganti. Ini udah enak banget sih. Nah ini kalau mau ganti apa namanya, ini kan gue ganti kemarin peltiernya. Kalau peltier yang ada bawaan ini kabelnya lebih tebel, jadi agak susah masuk ini. Kalau ini kabelnya tipis bawah nih. Ribetnya kalau ganti peltier doang, tapi masih bisa tetap ya. Bodinya ini nggak usah terondol, ini nggak perlu terondol. Kenapa? Kenapa nggak perlu terondol? Soalnya ini kipas masuk dari sini udah. Kalau mau potong ini nggak apa-apa dikit. Enggak juga nggak apa-apa lah. Ini kecil soalnya. Udah lumayan gede. Ini pembuangannya di sini doang, di sini sama di sini. Ini udah kebuka semua. Jadi nggak perlu terondol. Ini masuk langsung dibuang. Buangnya atas bawah, dia nggak ada yang nutupin. Nggak kayak OnePlus. Nah, masalahnya kalau kita mau upgrade 9 volt, ininya sayang, jadi nggak bisa kepake naik turunnya. Itu doang. Nah ini gue sekalian, gue penasaran. Jadi kan gini ya, kita coba ganti. Kalau kipasnya kita putar arahnya gimana? Ada yang setuju nggak? Gue coba putar arah kipas ya. Kita iseng aja, nggak iseng sih. Ini ada beberapa heatsink yang memang kalau dibalik arah kipasnya malah lebih bagus. Kemarin gue ada tes juga gara-gara gara-gara Ray di bawang. Tadi cuma dapatnya di -5 ya. Kalau misalnya nggak bagus ya gue balikin lagi tinggal.
enaknya kipas kotak begini, bisa langsung pasang. Nah ini arah kipasnya nyedot ngebuang ke sini. Kita coba dulu aja sebentar. -4, -3, suhu ruangan gue nggak stabil sih. Ini buang panasnya ke sini ya. Ini bisa kita atur jadinya. Ini buang panasnya ke sini, ini sedot panas, ini sedot dingin nih. Dan hasilnya kalau pakai heatsink ini sedikit kalah. Nggak tahu lah, gue tunggu dulu sebentar. Oke, kita tes. -5,1. Jadi sama aja ya, mau dibolak-balik ya kipasnya. Ini nggak ngaruh. Cuma kalau Om Frank kemarin ngetes sih bagusan dibalik sebenarnya. Tapi beda apa namanya? Beda apa sih namanya? Beda heatsink ya. Oh, ini udah ada air esnya loh. Ini udah ada esnya loh. Udah ada esnya. Masih tipis tapi. Oke, ini gue cukup puas. Jadi layak dibeli ini BR31. Ini X37 ini layak dibeli. Terus ini gue nggak tahu ini bisa ngimbangin ke mana, ke X12. Tapi ini sih udah gila banget sih menurut gue, dengan harga 200.000 dapat 2 Peltier dan nggak cupu gitu, barangnya nggak cupu, bener-bener cooler yang gue mau lah. Type C di atas heatsink, heatsinknya nggak jelek-jelek banget, oke ini. Pembuangan panasnya di atas bawah. Kekurangannya yang gue nggak suka itu cuma ini doang, sama masih pakai aluminium sama di lem. Tapi untung lemnya nggak separah Memo ya. Cuma ini doang yang gue nggak suka. Tapi ini juga nggak ngaruh. Nih gue tes. Ini masih mendingan, nggak kena tombol power. Ini nggak kena tombol power, nggak kena tombol volume, masih bagus. Cuma ya gitu, ini tajam barangnya, tajam. Cuma tetap nggak bakal lecet lah, ini udah ada karetnya. Hati-hati aja masangnya. Gue bingung nih antara dua ini, best banget dua-duanya. Kalau gue buat HP biasa dan MagSafe, gue lebih prefer ini. Kenapa? Semuanya tahu gue nggak suka magnetic. Apalagi buat yang backdoornya plastik. Makanya kalau bisa pakai jepitan kayak gini lebih baik. Tapi ini walaupun kalah dingin, tapi dinginnya lebih melebar ya. Lebih banyak lebarnya. Nanti gue bandingin ini di video reviewnya langsung, gue bandingin ini sama X12 di heatsink. Hasilnya bagusan mana? Boleh itu tebak-tebakan nanti. Cooler yang bagus buat X3 Pro sama lah. Ini menurut gue ya, ini cocok nih X3 Pro. Dia langsung, ininya kan tipis, sedangkan kameranya X3 Pro kan dia rata terus ngelingkar gitu kan. Dia bisa mepetin di bagian ratanya. Cooler yang model-model kayak gini kalau mau buat di X3 Pro sebenarnya. Oke, udah ya. Udah 2 jam lebih, 2 jam 20 menit. Thank you semua yang udah nemenin. Nanti kalau misalnya mau nanya-nanya bisa langsung di grup aja atau di kolom komen ya. Oke, thank you semua. Bye. Oke, ini lanjutan live kemarin. $12,8, 12,7,
9,7, 12,2, 12,7, 9, 13, 12,4 ya, sekitaran lah ya. 12,3. Jadi ini di 12 komaan. Di 12 komaan bisa gue bilang imbang lah ya. X12 sama ini udah dingin banget sih. Kalau heatsink sampai 12 derajat ini masih di atas angin sih untuk OnePlus sama BR31BS. Ini settingan paling dinginnya di BR31BS, tapi ini belum maksimal karena ini pernah gue ganti pasta. Oke, update-nya itu aja. Gue langsung satuin sama live kemarin. Jadi itu hasilnya. Jadi ada perbandingan. Ini bisa gue bilang setara sama X12, tapi versi jepit, jadi mantep banget. Ini masih di atas ya. Oke, demikian dari Randy. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.